Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ainitri Cahyanti. Saya dari kelas PL2B2 dengan NIM 235125007 SV22146. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi reminder sederhana menggunakan Android Studio dengan bahasa Kotlin. Aplikasi ini nantinya akan bernama Simply Remind yang akan menampilkan dialog pesan, date picker, dan time picker. Di sini video kali ini akan memenuhi tugas praktikum pemrograman bergerak satu. Oke, sekarang saya akan membahas setiap bagian dari kode yang saya buat. Kita akan mulai dari layout XML terlebih dahulu, lalu nantinya saya akan beralih ke kode Kotlin pada setiap activity. Oke, di sini pada activity main XML, di sini saya menggunakan constraint layout. Layout ini nantinya akan sangat fleksibel dan memungkinkan saya untuk mengatur elemen-elemen UI dengan berbagai cara. Terus saya bisa menentukan batasan antar elemen sehingga tampilannya bisa responsif di berbagai ukuran layar. Misalnya di sini ada elemen UI dari text view. Di sini saya menggunakan text view untuk menampilkan judul Simply Remind di bagian atas. Kemudian saya mengatur ukuran fontnya menjadi 20 sp, terus memusatkan teks agar terlihat menarik seperti ada di atas dan di tengahnya. Kemudian ada view di sini berfungsi sebagai garis pemisah di bawah judul. Saya menambahkan tingginya dan warna agar tampak jelas. Kemudian ada image view. Di sini saya menampilkan gambar header yang membuat tampilan aplikasi lebih menarik. Gambar ini saya unduh pada link Figma yang telah diberikan sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada button. Button ini untuk button add new text ada di bawah gambarnya. Ketika tombol ini ditekan, nanti saya akan memulai second activity. Saya menetapkan listener untuk menangani event click dengan menggunakan set on click listener. Oke, kita akan beralih ke second activity. Activity kedua. Oke, pada activity kedua ini saya juga menggunakan constraint layout. Nantinya bisa menampilkan kode tampilan bisa menampilkan tampilan yang lebih rapi, kemudian terstruktur. Saya bisa menentukan posisi setiap elemen itu jadi relatif satu sama lainnya. Kemudian di sini untuk elemen UI yang pertama ada text view dan view, di mana sama seperti activity main XML sebelumnya, elemen ini akan berfungsi untuk menampilkan judul dan garis pemisah di bagian atas. Kemudian ada di sini dalam card view menggunakan linear layout juga. Di sini saya menggunakan card view itu untuk menyimpan elemen input. Nantinya desainnya itu akan lebih menarik dan terpisah dari latar belakang aplikasinya. Nah, di sini ada edit text, ada text view, ada spinner juga. Nah, edit text ini digunakan untuk memasukkan judul tugas. Saya mengatur hint di dalam edit text ini agar nantinya pengguna tahu apa yang harus ditulis. Terus di sini ada spinner. Spinner ini elemen yang digunakan pengguna untuk memilih opsi pengulangan tugas. Seperti nantinya saya menaruhnya ada once, ad- ada once, ada once, daily, dan lain sebagainya. Kemudian saya mengisi spinner dengan array dan string yang telah saya siapkan sebelumnya. Oke, kemudian di sini ada text view. Nah, elemen text view ini tuh untuk menampilkan pilihan tanggal dan waktu yang akan dipilih pengguna. Kemudian ada button untuk tombol add text, di mana akan membuka dialog konfirmasi ketika ditekan nantinya. Ini tuh sangat penting untuk menentukan tindakan selanjutnya untuk pengguna. Nanti ada tampilan yes or no. Oke, nanti pengguna bisa memilih apa dia ingin membatalkan activity-nya atau langsung lanjut ke activity selanjutnya. Nah, kemudian di sini saya membuat dialog activity juga. Nah, di dialog activity ini akan
Di dialog activity ini, saya menggunakan linear layout yang akan menyusun elemen secara vertikal. Kemudian dapat memudahkan saya juga untuk menambahkan elemen baru di elem dan dapat memudahkan saya untuk menambahkan elemen baru. Kemudian di elemen UI yang pertama itu ada text view, di mana akan menampilkan judul dialog dan pesan konfirmasi. Ini akan memberitahu pengguna tentang tindakan yang akan dilakukan, yang sudah saya bilang sebelumnya. Nah, di dalam pilihannya itu ada pilihan yes atau no, di mana pengguna itu bisa melanjutkan atau membatalkan penambahan tugasnya atau ke aktiviti selanjutnya. Nanti ada button juga untuk menghubungkan kembali ke activity yang sesuai. Oke, selanjutnya di sini ada activity yang ketiga, di mana saya juga menggunakan constraint layout. Nah, di sininya ada teks, ada elemen UI text view dan view di sini untuk judul dan garisnya. Kemudian saya menambahkan text view yang ini di dalam linear layout, di mana nanti berisi eh, teks yang sudah dimasukkan dari activity sebelumnya. Nanti akan menggunakan akan menggunakan activity akan menggunakan di mana nantinya akan menggunakan activity second in, di mana nantinya akan menampilkan activity yang sudah diinputkan pengguna di activity yang kedua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa file yang saya gunakan untuk logic dari aplikasi ini. Nah, pertama di main activity. Saya menggunakan activity main binding di mana untuk menghubungkan UI dengan kode. Dengan menggunakan view binding ini, saya tidak perlu menggunakan find view by ID yang membuat kode lebih mudah dibaca. Oke, di sini untuk on click listener-nya, saya mengatur listener pada tombol Add New Text. Ketika tombol ditekan, aplikasi akan berpindah ke second activity. Saya juga menggunakan finish setelah memulai second activity agar main activity itu tidak muncul kembali saat menekan tombol back. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke second activity. Nah, pada second activity ini, saya menggunakan activity second binding dan mengatur adapter untuk spinner pengulangan. Dengan cara ini nantinya pengguna bisa memilih opsi pengulangan yang sesuai. Saya menggunakan array adapter untuk menghubungkan data ke spinner. Kemudian untuk date picker dan time picker dialog, di sini fungsinya show calendar ini dan show timekeeper dan show time picker untuk memunculkan dialog pemilihan tanggal dan waktu. Nantinya eh, di sini saya menggunakan date picker dialog untuk memilih tanggal dan time picker dialog untuk waktu. Ketika nantinya pengguna memilih tanggal atau waktu, nanti saya akan menyimpan hasilnya dan menampilkannya pada text view yang sesuai di activity yang sudah saya buat. Oke, kemudian ada dialog untuk konfirmasi. Karena nantinya ketika tombol add text itu ditekan, saya menampilkan dialog konfirmasi yang saya buat. Dialog ini untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar ingin menambahkan tugasnya. Seperti tadi yang ada pada activity main, itu ada dialog konfirmasi, nanti dia akan menyatu di dalam second activity. Nah, ketika pengguna menekan yes, nanti saya akan mengumpulkan data yang dimasukkan dan mengirimkannya ke third activity. Nah, oke. Pada third activity di sini, pada third activity ini saya mengambil data dari second activity yang telah dikirim dari second activity. Kemudian saya menggunakan get string extra untuk mendapatkan judul, tanggal, waktu, dan opsi pengulangan yang telah dipilih pengguna. Kemudian saya menggunakan on-click listener untuk mengatur listener pada tombol add text yang mengarah kembali ke second activity.
di mana nantinya pengguna bisa menambah tugas baru setelah melihat detail tugas yang telah dibuat. Seperti misalnya pengguna sudah menambahkan activity pada second activity, kemudian sudah berhasil ditambahkan di third activity. Nantinya pengguna bisa menambahkan activity baru dan nantinya di dalam logika third activity ini akan kembali pada second activity. Oke, kemudian saya akan mencoba untuk run aplikasinya. Oke, berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Simply Remind. Di sini kita melihat ada gambar yang telah ditentukan sesuai kebutuhan tugas saya. Kemudian ada button Add New Task, di mana nantinya akan membawa kita ke second activity. Oke, nah di second activity ini kita bisa melihat elemen UI seperti judul, kemudian di sini ada card view di mana dalamnya kita bisa mengisi title, opsi pengulangan. Di sini ada once, ada daily, ada month to Friday. Kemudian di sini ada kita bisa memilih tanggal. Kemudian di sini kami juga bisa memilih waktu. Oke, di sini saya akan mencoba untuk untuk menginput data pengguna. Misalnya, mom's birthday. Nah, di sini saya buatnya once, terus pada tanggal 7 Oktober, dan waktu yang telah ditentukan. Oke, kemudian pengguna nantinya bisa meng-create add task. Nah, kita bisa memilih tampilan Do you want to add this as a new task? Nanti jika pengguna ingin menambahkan, bisa mengklik button yes. Kemudian jika tidak ingin menambahkan data atau ingin mengeditnya, bisa mengklik button no. Kemudian kita ingin mengklik button yes. Nah, di sini kita akan beralih ke third activity. Di sini telah deklarasikan bahwa input dari pengguna itu sudah masuk ke dalam third activity. Di sini ada input title-nya, input tanggal, input jam, kemudian repeat yang akan dilakukan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat elemen UI dari judulnya dan ada button di bawahnya, di mana pengguna bisa menginputkan kembali tes yang ingin mereka tambahkan, di mana nantinya pada logikanya attach ini akan membawa dari third activity menuju ke second activity. Oke, kemudian kita akan mencobanya menambahkan attach. Nah, di sini akan menampilkan activity kedua atau second activity, di mana nanti pengguna bisa menambahkan lagi judul, terus perulangannya seperti apa, terus tanggalnya berapa, dan waktunya berapa. Oke, mungkin begitu tampilan dari aplikasi Simply Remind. Dan itu dia semuanya penjelasan lengkap mengenai kode aplikasi Simply Remind yang telah dibuat. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.